kita bahas pada hari ini adalah 1. Pengertian, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi, 3. Perilaku kepemimpinan berdasarkan level kematangan, 4. Gaya kepemimpinan, 5. Perbandingannya dengan gaya kepemimpinan yang lain, yang keenam, evaluasi, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kepemimpinan situasional? Jadi, inti dari teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan atau kematangan bawahannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang bawahan dengan kematangan yang rendah tidak memiliki kemampuan dan kepercayaan diri, sementara bawahan dengan kematangan yang tinggi memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melakukan tugas. Hersey dan Blanchard menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung antara faktor berikut, yaitu yang pertama ada perilaku tugas, yang kedua ada perilaku hubungan, dan yang ketiga adalah kematangan bawahan. Perilaku tugas itu sendiri adalah kadar upaya pemimpin mengorganisasi dan menetapkan peran bawahan, menjelaskan kegiatan kepada setiap anggota, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dimensinya ada penyusunan tugas, pengorganisasian, penetapan batas waktu, pengarahan, dan juga pengendalian. Perilaku hubungan itu sendiri adalah kadar upaya pemimpin dalam membina hubungan pribadi antara para pemimpin dan bawahan dengan membuka saluran komunikasi, menyediakan dukungan sosial emosional, dan kemudahan perilaku. Nah, dimensinya bisa dibaca sendiri ya. Kematangan bawahan adalah kemampuan atau kemauan individu untuk memikul tanggung jawab sehingga dapat mengarahkan perilaku bawahan. Nah, dimensinya ada 2, bisa dibaca aja ya. Kematangan bawahan memiliki kategorisasi tertentu. Yang pertama ada M1 atau kematangan yang rendah, yang kedua ada M2 dengan kematangan yang sedang, yang ketiga ada M3 dengan kematangan sedang ke tinggi, dan yang terakhir ada M4 dengan kematangan tinggi. Di sini bisa diperhatikan adanya keterkaitan antara perilaku tugas dengan perilaku hubungan pada bawahan. Nah, lanjut ke ciri-ciri bawahan. Untuk M1, ciri-ciri bawahannya adalah bawahan belum mampu dan belum termotivasi untuk melakukan tugas. Sementara untuk M2, bawahan kurang berpengalaman seperti mengikuti pelatihan atau pendidikan, tetapi sudah memiliki motivasi yang tinggi. Nah, lanjut kepada M3, yaitu bawahan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan motivasi tinggi, tapi memiliki kepercayaan diri yang rendah. Sementara M4, yaitu bawahan sudah memiliki kepercayaan tinggi dan berani menerima tanggung jawab besar dalam tugas. Terdapat 4 gaya yang dikombinasikan antara perilaku tugas dan perilaku hubungan. Yang pertama ada telling, yang kedua ada selling, yang ketiga ada participating, yang keempat ada delegating. Yang pertama ada telling, di mana adanya bentuk gaya kepemimpinan yang cenderung memberikan banyak perintah atau instruksi, serta melakukan pengawasan kepada bawahan. Yang kedua ada selling, di mana gaya ini cenderung menjelaskan keputusan yang telah dibuat pemimpin dan memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengerti tentang pekerjaannya. Yang ketiga ada participating. Pada gaya ini cenderung memberikan kesempatan kepada bawahan untuk saling bertukar pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada delegating. Pada gaya ini, pemimpin cenderung mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahan. Berikut beberapa perbedaan dengan teori kontingensi yang lain. Yang pertama ada LPC Contingency Model, di mana skor LPC pemimpin mempengaruhi keefektifan kepemimpinan. Kemudian yang kedua yaitu Path Goal Theory, di mana perilaku yang disebutkan adalah seperti supportive leadership, directive leadership, participative leadership, dan achievement oriented leadership. Yang ketiga ada Leadership Substitute Theory, yang menjelaskan ada 2 aspek yang dapat mengurangi arti penting dari pemimpin, yaitu stabilizer dan neuralizer.
Stabilitas sendiri artinya membuat pemimpin merasa tidak diperlukan atau kurang dibutuhkan, sementara neuralizer mencegah seorang pemimpin dari bertindak dengan cara yang seharusnya. Selanjutnya ada the multiple linkage model, di mana seorang pemimpin memengaruhi variabel intervening. Ya, variabelnya itu sendiri ada task commitment, ability and work clarity, organization of the work, cooperation and mutual trust, resource and support, dan external coordination. Yang kelima, ada cognitive resource theory, di mana menurut teori ini, kinerja seorang pemimpin ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara dua sifat pemimpin, yaitu kecerdasan dan juga pengalaman. Sedangkan pada teori situasional, pemimpin haruslah bersifat situasional, berarti keputusan yang dibuat berdasarkan pada tingkat kematangan bawahan. Oke, berikut beberapa kelebihan dari teori kepemimpinan situasional atau situational leadership. Untuk kekurangan yang pertama adalah masih sedikit peneliti yang mengevaluasi teori tersebut. Kemudian yang kedua, masih sedikit bukti yang mendukung pola kontingensi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Kekurangan selanjutnya bisa dibaca sendiri aja ya guys. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri, teori kepemimpinan situasional adalah teori yang mengklasifikasikan perilaku kepemimpinan berdasarkan level kematangan bawahan. Nah, kategori kematangan bawahan itu sendiri ada M1, M2, M3, dan juga M4. Selanjutnya, ada 4 gaya kepemimpinan dalam teori ini. Yang pertama ada telling, di mana pemimpin banyak memberikan instruksi. Kedua, selling, di mana pemimpin masih mengarahkan dan mengawasi. Yang ketiga ada participating, di mana pemimpin turut memberi dorongan kepada bawahan. Yang keempat ada delegating, di mana pemimpin cenderung mendelegasikan tanggung jawab pada bawahan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dulu guys. Bye-bye.